tugas atau core bisnis dari semua mahkamah konstitusi yang ada di berbagai negara itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini adalah core bisnis. Jadi bisnis inti utama atau kewenangan pokok dari semua mahkamah konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pertanyaannya, kenapa harus diuji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita pada hari ini di channel YouTube Perennial Law. Hari ini sangat spesial untuk kita semua karena di tengah-tengah kita ini telah hadir sosok pengawal konstitusi negara Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas kehadiran Prof. Sama-sama. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan mencoba untuk sedikit menggambarkan tentang bagaimana biografi beliau. Sebelum menjadi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beliau adalah seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan ada banyak jabatan yang pernah diemban oleh beliau semenjak menjadi dosen di Universitas Hasanuddin. Kemudian begitupun selanjutnya berkenaan dengan buku-buku, ada banyak buku beliau yang telah ditulis berkenaan dengan bagaimana birokrasi modern, kemudian bagaimana implementasi daripada peradilan modern khususnya yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada banyak juga benchmarking yang pernah diikuti oleh beliau di luar negeri. Kemudian termasuk selanjutnya adalah banyak penghargaan juga yang mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena waktu beliau sangat terbatas di Pontianak ini. Terima kasih sekali lagi, Prof, atas kesempatannya. Nah, pada hari ini kita akan banyak berbicara persoalan bagaimana kita memahami Mahkamah Konstitusi. Karena yang paling tahu bagaimana teknis dan pelaksanaan berbagai macam upaya mendukung Mahkamah Konstitusi ini bisa berjalan efektif, semua ada di tangan beliau. Nah, sekarang mungkin Prof bisa kita mendengarkan apa sih tujuan dari Mahkamah Konstitusi, karena kita tahu di antara lembaga-lembaga negara yang ada mungkin Mahkamah Konstitusi ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih Adinda. Pertama-tama tentu saya mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan waktu yang diberikan dan hadir di channel YouTube Perennial Law, sekaligus juga sebagai podcast yang luar biasa ini. Tentu ini satu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir dan sharing experience, sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Nah, terkait dengan pertanyaan apa sih tujuan berdirinya Mahkamah Konstitusi? Iya, Bro. Nah, seperti kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi ini memang benar, ini adalah lembaga relatif masih baru, usianya 18 atau 19 tahun di tahun ini, berdiri sejak tahun 2003, tepatnya tuh 13 Agustus 2003. 13 Agustus 2003. Ya. Nah, Mahkamah Konstitusi ini sejatinya adalah lembaga pengawal undang-undang dasar, pengawal konstitusi. Dikenal sebagai the guardian of the Constitution. Meskipun sejarah berdirinya, cikal bakal berdirinya Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya termasuk sudah relatif lama. Ya, sejak tahun 1945, gagasan menyangkut perlunya dibentuk lembaga pembanding undang-undang sebagaimana yang digagas oleh Profesor Supomo. Oh, jadi sebelumnya Profesor Muhammad Yamin. Sebelumnya ini, Prof, udah ada pembicaraan dulu dari kita tentang
mahkamah yang pada akhirnya sebenarnya dijadikan sebagai mahkamah konstitusi. Iya, pada akhirnya menjadi mahkamah konstitusi meskipun dulu itu disebut sebagai lembaga pembanding undang-undang. Oh, lembaga pembanding undang-undang. Ya, ini gagasan dari Profesor Muhammad Yamin. Iya. Namun ketika gagasan itu disampaikan ada pandangan tentu biasa, pandangan berbeda Iya. dari Profesor Supomo. Ya. Yang menyampaikan bahwa kelihatannya belum waktunya selain karena kita ini tidak mengenal yang namanya separation of powers yang absolut, Pemisahan. pemisahan, juga dukungan sumber daya manusia pada saat itu yang belum dipandang mumpuni, belum cukup untuk menjamin kelangsungan yang namanya lembaga pembanding undang-undang, sehingga ide itu tidak terrealisasi hingga nanti setelah reformasi pada tahun 1988 ya 1998 ya sampai dengan ya masuk perubahan amandemen tahun 1999 dan kemudian pada tahun 2002 ya, itu kemudian gagasan tentang Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan reformasi itu kemudian diakomodir di dalam konstitusi. Ya, dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi kita pasal 24C. Iya. Ya, di mana di situ dinyatakan secara tegas bahwa ada Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu kalau kita melihat dengan tujuannya, ya tujuannya ini tentu kita melihat sejarahnya memang sejarah pembentukannya memang ya karena kalau kita lihat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, khususnya pembentukan Mahkamah Konstitusi di Austria, memang gagasannya adalah untuk mengawal konstitusi itu agar sebagai supreme law of the land itu bisa betul-betul tegak, ya. Bro. Karena kita ketahui di semua negara yang memiliki konstitusi tentu menjadikan konstitusi itu sebagai hukum yang tertinggi. Iya. Sebagai pegangan utama. Sebagai pegangan utama, sehingga karena dia sebagai hukum yang tertinggi, maka juga sangat make sense kalau itu kemudian harus dijaga konstitusi itu. Iya. Ya kan, nah karena dijaga inilah maka perlu ada lembaga yang menjaga. Ya, karena ini menjaganya ini bukan yang menjaga di orang perorangan, tapi harus lembaga atas nama negara kan gitu. Nah, sehingga di hampir semua negara, ya di banyak negara itu kemudian mendirikan yang namanya Mahkamah Konstitusi untuk mengawal atau menjaga konstitusinya agar tetap dapat ditegakkan sebagaimana apa yang ada dalam konstitusi itu sendiri. Nah, termasuklah kita di Indonesia juga mendirikan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga atau mengawal konstitusi. Makanya Mahkamah Konstitusi disebut sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penjaga, sebagai pengawal konstitusi. Nah, itu tujuannya. Nah, dalam rangka menjalankan tujuan itu, maka tentu Mahkamah Konstitusi diberikan fungsi-fungsi, tugas-tugas. Nah, tugas atau core business dari semua Mahkamah Konstitusi yang ada di berbagai negara itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini adalah core business. Jadi bisnis inti utama atau kewenangan pokok dari semua Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pertanyaannya, kenapa harus diuji? Iya, Bro. Nah, diuji ini karena apa? Undang-undang ini merupakan produk dari ya pembentuk undang-undang. Ya, dalam hal ini adalah produk dari DPR atau parlemen, lembaga legislatif. Nah, tentu karena ini adalah dibuat oleh lembaga legislatif, maka yang notabene-nya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat. Nah, ketika ini sudah dibuat undang-undang itu dan ternyata ada warga masyarakat dirugikan, berarti kan ini
kerugian ini harus dilihat apakah itu sejalan dengan konstitusi atau tidak. Melanggar konstitusi melanggar konstitusi atau tidak. Nah, ketika itu tidak melanggar konstitusi, berarti nggak ada masalah. Berarti undang-undang itu konstitusional. Nah, ketika sebaliknya ternyata itu tidak sejalan atau melanggar konstitusi, bertentangan oleh pandangan dari masyarakat itu sendiri, maka tentu disinilah perlu ada lembaga untuk meluruskan supaya undang-undang yang notabene-nya itu merupakan kesepakatan ya dari pembentuk undang-undang yang mengakomodir kepentingan masyarakat ini benar-benar tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi ini sangat luar biasa peranan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini, bagaimana betul-betul menjamin konstitusi yang ada ini berjalan sesuai dengan koridor-koridor. Nah, sekarang ini juga menyambung tadi Prof sebelum ini kan tadi telah memberikan materi kuliah umum berkenaan dengan bagaimana melindungi hak konstitusional warga negara kita ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan Prof. Karena konstitusi ini ada, Mahkamah Konstitusi ini adalah bagaimana menjaga marwah betul dari konstitusi kita bisa berjalan. Di sisi lain daripada isi konstitusi itu adalah menjaga hak konstitusional warga negara kita. Nah, sebenarnya apa sih makna hak konstitusional warga negara itu dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi ini, Prof? Ya, jadi selain Mahkamah Konstitusi itu dikenal sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga itu dikenal selaku penjaga demokrasi, penjaga ideologi bangsa atau Pancasila kalau kita. Itu disebut dengan the guardian of democracy atau dikenal dengan the guardian of state ideology. Tapi tidak itu saja, Mahkamah Konstitusi dikenal juga sebagai the protector of citizen constitutional rights. Nah, inilah kaitannya dengan pertanyaan Adinda bahwa Mahkamah Konstitusi itu dikenal sebagai penjaga hak konstitusional warga negara. Nah, pertanyaannya, apa sih itu hak konstitusional warga negara itu? Nah, hak konstitusional warga negara itu adalah hak dari hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar suatu negara. Simpelnya seperti itu. Jadi penjaminan terhadap hak yang dimiliki warga negara. Jadi hak warga negara yang dituangkan atau yang diatur secara tertulis di dalam konstitusi, itulah semua hak-hak yang diatur dalam konstitusi, itulah yang disebut dengan hak konstitusional warga negara. Di dalam hak konstitusional warga negara itu memang juga ada yang disebut dengan hak asasi manusia, human rights. Di apa? Kalau saya menafsirkannya bahwa hak konstitusional warga negara itu lebih luas. Jadi ini Prof, apakah ada perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak konstitusional itu, Prof? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Kalau hak asasi manusia itu adalah hak yang seperangkat hak yang sudah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan berlaku mungkin secara global. Universal dan itu juga masuk dalam Undang-Undang Dasar kita. Tetapi selain dari hak asasi manusia yang sudah kita atur dalam konstitusi kita, juga ada hak konstitusional warga negara. Nah, tidak kurang dari 78 atau 66, ada 66 itu hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita. Ada 66. Ini perlu bagi para pemirsa ini mengetahui ternyata ada banyak hak yang dimiliki oleh kita sebagai warga negara yang telah menyerahkan kewenangan kita, bisa juga dikatakan seperti itu, Prof ya. Jadi kita udah bersepakat menyerahkan segala bentuk manajemen bangsa ini kepada negara kita, dan itu telah dilindungi juga dalam Undang-Undang Dasar, dan kita juga diberikan hak oleh konstitusi kita. Jadi rakyat tidak berarti bahwa menyerahkan kewenangannya kepada negara, tetapi rakyat ini di capture bahwa ternyata rakyat ini dalam hubungannya dengan negara
itu punya hak-hak, hak-hak dasar. Nah, hak-hak inilah yang kemudian ketika dituangkan ke dalam konstitusi Undang-Undang Dasar kita, ternyata ya jumlahnya ini ada 66 hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi sudah membuat ada buku saku ya, untuk bisa semua masyarakat warga negara dapat mempelajari, dapat membaca dan mempelajari dan mengetahui hak-hak konstitusional warga negara itu. Itu udah dibuat dalam bentuk buku. Ada buku sakunya. Apakah cuma bisa diakses dalam bentuk buku, Prof? Atau mungkin ada? Jadi tidak hanya dalam bentuk hard copy, dalam bentuk buku saku yang bisa dicetak, versi cetak, tapi juga ada versi digitalnya. Ada. Iya, jadi semua masyarakat, warga yang pengen tahu menyangkut hak konstitusional warga negara ini, silahkan buka website Mahkamah Konstitusi mkri.id ya. Nah, di situ nanti informasi publik itu ada, bisa semuanya bisa dapat mendownload soft file dari buku disebut dengan buku saku ikon HKWN, hak konstitusional warga negara. HKWN, hak konstitusional warga negara. Nah, ini kan Prof tadi menyinggung ini ada 66 yang menjadi hak warga negara. Ini rasanya berat ini Prof untuk menjaga 66 ini. Ini sangat potensial untuk terjadi pelanggaran di dalam proses melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana ini upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini untuk bagaimana menjamin perlindungan hak konstitusional tadi ini Prof, 66 ini Prof? Ya, tentu saja Mahkamah Konstitusi punya sistem dalam rangka menjaga itu, dan itu bisa nampak. Jadi Mahkamah Konstitusi menggunakan ada dua pola. Tentu yang utama adalah yang menjadi mahkota Mahkamah Konstitusi melalui putusan, putusan Mahkamah Konstitusi ketika ada yang berperkara dan itu terkait dengan hak konstitusional warga negara, maka tentu Mahkamah Konstitusi itu melalui putusan-putusan hakim konstitusi tentu kemudian menghasilkan putusan yang akan terlihat bahwa posisi Mahkamah Konstitusi dalam rangka mendukung hak konstitusional warga negara tersebut. Nah, di samping itu kami di Mahkamah Konstitusi juga punya yang namanya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Nah, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi inilah yang kemudian secara aktif melakukan pendidikan dan salah satu programnya adalah program peningkatan hak konstitusional warga negara. Dan juga kita lakukan yang namanya peningkatan budaya sadar konstitusi. Nah, semua ini adalah dalam rangka untuk melakukan semacam revitalisasi, reaktualisasi dan reinternalisasi hak konstitusional warga negara atau reinternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, tadi ada Prof sampaikan berkenaan dengan bagaimana program-program untuk memberikan pemahaman secara sederhananya kepada warga negara kita berkenaan dengan hak-haknya. Nah, saya kira mungkin untuk mengakses secara langsung itu mungkin karena kita tahu betul bahwa Mahkamah Konstitusi itu memang berpusat di ibu kota negara Artinya untuk sampai ke tahap daerah ini mungkin ada persoalan tersendiri Prof Apalagi ketika kita berbicara persoalan hak konstitusional ini Prof, rata-rata yang menjadi permasalahan dari warga negara kita ini bukan daerah perkotaan Prof yang rata-rata merasakan dampak hak konstitusional itu misalnya dilanggar atau dan sebagainya, rata-rata di masyarakat mohon maaf mungkin yang jauh lah dari ibu kota negara kita ini. Nah, gimana kira-kira ini Mahkamah Konstitusi ini bisa menjamin mereka ini yang berada di pelosok-pelosok ini program-programnya seperti yang tadi itu juga bisa tersampaikan kepada mereka ini, Prof? Tentu ada berbagai cara Mahkamah Konstitusi untuk bisa mendekatkan Mahkamah Konstitusi ke berbagai warga masyarakat, kelompok masyarakat di berbagai daerah gitu. Yang pertama dalam kaitannya dengan proses persidangan, Mahkamah Konstitusi melakukan langkah-langkah misalnya melalui persidangan jarak jauh.
Jadi kendati pun itu berada di daerah, di pelosok daerah, sepanjang ada kaitan, misalnya ada sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, nggak usah khawatir, pergi saja ke 53 perguruan tinggi. Ada 53 perguruan tinggi yang telah kami backup dengan menyediakan sarana smartboard, ya, sehingga kalau itu ada di 53 perguruan tinggi yang tersebar di 34 provinsi di tanah air kita ini, maka tentu warga negara yang hendak melakukan persidangan jarak jauh, misalnya kalau itu ada di daerah Kalimantan Barat ini, atau ada di daerah Pontianak ini, nah tentu datang saja ke Universitas Tanjung Pura, kan gitu. Di sini ada smartboard, ada video conference, sehingga itu bisa memudahkan, tidak harus datang ke Jakarta, karena mengingat tentu ada biaya-biaya yang harus mereka keluarkan, biaya operasional. Tapi sejatinya Mahkamah Konstitusi tidak memungut biaya 1 sen pun kepada warga masyarakat yang kalau itu mendapat layanan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga banyak diketahui masyarakat kelebihan dari Mahkamah Konstitusi ini, mempermudah segala proses berkenaan dengan bagaimana masyarakat ini ingin melakukan mengadukan haknya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya mungkin yang sama-sama kita tunggu-tunggu juga jawabannya ini adalah lantas bagaimana syarat untuk seorang warga negara ini yang merasa haknya ini tidak terlindungi oleh ketentuan yang ada, atau ada yang merasa hak konstitusionalnya ini diabaikan oleh berbagai macam dinamika yang ada. Mungkin bisa dijelaskan. Nah itulah dalam konteks ini tentu Mahkamah Konstitusi membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Memang ada prinsip dalam dunia peradilan disebut dengan access to court and justice. Jadi lembaga peradilan itu diminta untuk membuka akses kepada pengadilan dan untuk mendapatkan keadilan. Nah, sehingga prinsip inilah yang di Mahkamah Konstitusi juga dipegang. Kita tidak bisa membatasi, tapi kita selalu welcome, membuka. Kalau ada warga masyarakat hendak mengajukan berperkara di Mahkamah Konstitusi, tentu kami akan fasilitasi, seperti tadi video conference, smartboard dan sebagainya. Jadi pendaftaran ini, Prof, secara online, tidak perlu datang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi toh kalau datang ke Mahkamah Konstitusi juga kami akan melayani dengan sepenuh hati. Jadi bisa secara online, daring, secara online, bisa juga secara langsung datang ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi kami sediakan ruang kerja, ruang untuk mengajukan permohonan, baik mau mengerjakan sendiri, monggo, maupun juga dilayani langsung oleh ini juga ada. Dibantu, Prof. Pokoknya yang penting intinya ada persoalan hak yang merasa masyarakat kita ini hak konstitusionalnya diganggu atau mungkin diabaikan. Bisa ingin berperkara, tapi kalau tidak juga jangan dibuat-buat, kan? Jangan dibuat-buat bahwa sebetulnya tidak ada, tapi seakan-akan ada, seperti pernah ada contoh saya temukan. Ada seperti itu. Ada contoh, ada mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas-tugas mata kuliah, yaitu tugas praktek peradilan. Kemudian dia seakan-akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, padahal itu adalah tugas dari dosennya. Nah, karena ini tugas dosen, ini kan berarti motifnya ini bukan untuk berperkara, motifnya dalam rangka meyakinkan ke dosennya bahwa ini loh bukti saya sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang begini-begini nih kadang-kadang sulit dideteksi di Mahkamah Konstitusi karena ini tergantung motif ini. Kita melihat loh, dari segi permohonannya sesuai standar, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan apa yang harus dilengkapi, lengkap. Jadi kita pikir ini karena dia online, loh ini permohonan setelah dilakukan konfirmasi, enggak Pak, itu kami hanya mengajukan itu karena tugas dosen praktek peradilan, praktek berperkara di Mahkamah Konstitusi. Waduh, ini perkara benar ternyata tidak. Nah inilah buah dari
ya bagaimana layanan Mahkamah Konstitusi itu kepada seluruh warga negara, tidak hanya yang ada di Jakarta tapi juga di daerah-daerah. Iya. Jadi intinya adalah ketika kita memiliki persoalan berkenaan dengan real ya, hak-hak kita diabaikan atau hak konstitusional kita dilanggar oleh apakah itu lembaga, Prof ya, atau kekuasaan dan sebagainya, itu semua bisa diajukan. Yang penting betul-betul ada landasan hukumnya seperti itu, Prof ya. Jadi siapa saja, dan itu bisa difasilitasi dan dipermudah dengan kerjasama dari Mahkamah Konstitusi dengan beberapa universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, Prof. Tadi tentu yang Prof sampaikan ini semua adalah nilai-nilai ideal, Prof ya. Ya. Tentu ada juga hambatan-hambatannya, Prof. Ya. Nah, terus bagaimana ini hambatan yang dihadapi oleh MK ini, khususnya dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi, penjaga ideologi, bahkan penjaga demokrasi. Ya, seperti apa tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi ini, Prof? Ya, kalau bicara tantangan, ya tentu semua yang namanya organisasi selalu ada tantangan ya. Tidak ada satupun organisasi yang tidak punya tantangan. Nah, Mahkamah Konstitusi tantangannya adalah ya tentu ya karena ini lembaga baru, tentu tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara ini masih perlu didorong terus, disosialisasikan terus supaya apa? Masyarakat paham ya terkait dengan hak konstitusional warga negara itu satu. Kemudian tantangan yang kedua, tentu saja Mahkamah Konstitusi juga ya sebagai lembaga yang tentu kewenangannya telah diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar, maka tentu keterbatasan kewenangan juga ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Seperti mau dikatakan bahwa kalau ada masalah hukum atau masalah apa konstitusi, datang ke Mahkamah Konstitusi. Belum tentu Mahkamah Konstitusi bisa melayani, bisa memproses ya permohonan-permohonan yang ada yang diajukan masyarakat. Kenapa? Mahkamah Konstitusi ini memiliki ya saat ini baru memiliki 5 kewenangan. Iya, Bro. Ya, kalau kita bandingkan dari beberapa negara itu lebih dari 5 kewenangan dari lembaga-lembaga negara, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Oh, jadi tiap negara itu, Prof, berbeda kewenangan Mahkamah Konstitusinya? Berbeda, tapi ada yang sama semua. Sama itu adalah pengujian undang-undang. Oh iya, Prof. Itu mungkin umum. Iya, ini menjadi, itu disampaikan tadi, ini merupakan core business. Ya, kewenangan inti dari Mahkamah Konstitusi di semua negara ada. Tapi ya, seperti di Mahkamah Konstitusi Indonesia, selain pengujian undang-undang, ada juga yang namanya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Iya, Bro. Jadi kalau ada lembaga negara yang bersengketa terkait dengan kewenangan dan lembaga negara itu kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka tentu ini kalau ingin berperkara, ya kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi kalau ingin berperkara ya itu bisa di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kewenangan yang ketiga adalah terkait dengan pembubaran partai politik. Kalau ada partai politik, misalnya ada yang pemerintah memintahkan untuk dibubarkan, tentu harus mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun kewenangan ini selama berdirinya Mahkamah Konstitusi belum pernah ada satu yang terkait dengan ini. Dan kemudian yang keempat itu adalah kewenangan terkait dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini yang banyak ini ya. Sekarang putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah lebih 3.000 lebih. Ya, separuh dari itu ya 1.500 lebih persoalan pemilihan umum, separuhnya lagi adalah pengujian undang-undang. Nah, yang kelima ini kaitannya dengan sengketa dugaan DPR apabila presiden, manakala dari presiden atau wakil presiden diduga melanggar Undang-Undang Dasar, kan gitu. Nah, ini disebut dengan kewenangan impeachment. Nah, ini juga selama ini ya belum pernah juga ada perkara atau kasus menyangkut kewenangan ini. Jadi yang selama ini selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang sering adalah kewenangan pengujian undang-undang, ada sedikit sengketa kewenangan lembaga negara, dan yang paling banyak juga adalah terkait dengan pemilihan umum. Hampir tiap tahun mungkin. Ini 3 kewenangan ini yang selalu muncul. Samping kita juga ada kewenangan satu lagi 5+1, yaitu menyangkut pilkada. Pilkada ini diatur dalam undang-undang ya, bahwa kewenangan
penyelesaian sengketa pilkada ini, pemilihan gubernur, bupati, wali kota adalah sejatinya itu adalah kewenangan dari peradilan khusus. Namun sebelum terbentuk peradilan khusus itu, maka penyelesaian perkara terkait dengan pilkada ini diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ini kewenangan sementara, kewenangan tambahan, ya, sehingga saya sering menyebutnya sebagai kewenangan 5 kewenangan pokok dan 1 kewenangan tambahan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi pemirsa, ini bagi yang belum tahu ya, ini mungkin masyarakat umum, mungkin ya mahasiswa fakultas hukum mungkin hampir sebagian sudah memahaminya. Jadi ada 5 yang menjadi tugas pokok daripada Mahkamah Konstitusi, dan satu adalah tugas tambahan. Nah, untuk sampai sekarang ini yang paling dominan itu ya berkenaan dengan soal pemilu. Ya, pemilu dan pengujian undang-undang. Dan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kemudian selanjutnya ini, Prof, ini berkenaan dengan tentu kita melihat dalam perjalanan sejarah ini terdapat beberapa kali amandemen ya, perubahan undang-undang dasar. Nah, bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara kita? Apakah dari proses sejarah ini memperlihatkan ada perubahan, ataukah mungkin ya semakin hari hak kewarganegaraan kita ini ya semakin tidak disadari oleh masyarakat, atau bahkan mungkin tidak diperhatikan oleh masyarakat kita? Perkembangan berkenaan dengan kesadaran hak konstitusional warga negara ini, Prof. Ya, terkait dengan undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar, tentu itu adalah sesuatu yang memang sudah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Memang Undang-Undang Dasar itu bisa saja diubah. Ya. Jadi bukan sesuatu yang mutlak tidak bisa diubah. Dan memang sejarahnya kita ya sudah pernah ketika Undang-Undang Dasar 1945 berlaku ya di tahun 1945, itu kemudian tahun 49 diubah menjadi konstitusi sementara ya, kemudian menjadi konstitusi RIS, itu kan berubah-berubah dan kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret presiden dan kemudian ya pada tahun 1999 kemudian dilakukan lagi perubahan bahkan perubahannya dalam 4 tahap mulai dari 1999 sampai 2002 sehingga untuk dikatakan perubahan itu ya sah-sah saja sepanjang itu memang sesuai dengan koridor sebagaimana diatur dalam konstitusi itu sendiri. Jadi kalau sepanjang itu diatur dalam konstitusi sesuai dengan koridor itu, ya itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang jelas MK ini ya bertugas bagaimana menjamin hak itu tetap berjalan. Apa yang sudah ditetapkan dalam konstitusi, MK punya tugas untuk menjamin itu sepanjang itu ditetapkan dalam konstitusi, kan begitu. Nah, saya juga ini tadi mendengar paparan dari Prof tadi dalam kuliah umum ini. Ini cerita Prof berkenaan dengan bagaimana pengajuan judicial review terhadap undang-undang. Ternyata itu tidak sulit-sulit benar ya, bahwa orang harus mengerti hukum, kemudian mereka harus paham semua undang-undangnya dan sebagainya. Yang jelas ini saya lihat ini berkenaan dengan pengujian terhadap APBN negara yang berkenaan dengan anggaran dari pendidikan kita, Prof. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Prof, supaya mungkin masyarakat bahwa tidak sulit-sulit benar untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Silakan. Jadi kita sih berharapnya tentu akan lebih bagus kalau memang ada pemahaman yang baik terkait dengan pengujian undang-undang punya pengetahuan, punya keterampilan berperkara, itu akan tentu memudahkan semua, baik pemohonnya maupun juga Mahkamah Konstitusinya, bahkan hakim konstitusi sekalipun kan mudah. Namun pada titik tertentu yang paling utama adalah bagaimana tadi akses to court and justice. Bagaimana memudahkan masyarakat untuk dia dapat memperoleh akses kepada pengadilan, dan juga untuk mendapatkan keadilan, kan gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentu Mahkamah Konstitusi tidak kaku. Ya, ada masyarakat misalnya seperti dalam kasus yang disampaikan tadi mengenai pengujian undang-undang APBN. Nah, di sini ada masyarakat melihat, bahkan masyarakat ini adalah seorang guru. Bahkan guru di pelosok desa. Dia mengetahui
punya pengetahuan tentang bahwa ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar kita, anggaran pendidikan itu minimal 20%. Setelah pembacaan APBN ini oleh Presiden pada waktu itu, ya, kemudian ya dia hitunglah, wah ternyata alokasi anggaran pendidikan ini tidak sampai 20%. Setelah dia hitung tidak sampai, dia datanglah ke Mahkamah Konstitusi dengan polos bagaimana tanpa bawa sebagaimana masyarakat desa gitu kan, warga di ini guru-guru kita di desa datang, ya tentu Mahkamah Konstitusi ini yang penting mengetahui apa tujuannya. Oh, saya mau pengen judicial review, menguji undang-undang APBN itu. Karena itu menurut saya tidak sesuai dengan konstitusi. Ketentuannya konstitusi menyatakan minimal 20% anggaran pendidikan, tapi kok itu hitung-hitungan saya itu kok tidak seperti itu. Tidak cukup. Nah, akhirnya diajukanlah itu. Ya, Mahkamah Konstitusi tentu memfasilitasi, melayani warga masyarakat tersebut ya untuk permohonannya bagaimana. Tidak tahu bikin permohonan ya kita bantu. Sudah itu dia ketahui semua, baca, karena guru pasti bisa baca lah kan gitu. Tanda tangan semua selesai, majukan, dan ternyata disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan ternyata benar. Nah, inilah bentuk salah satu contoh bagaimana Mahkamah Konstitusi melindungi hak konstitusional warga negara, sekaligus juga sejalan dengan prinsip yang tadi disampaikan, access to court and justice tadi. Nah, ini ada pembelajaran besar saya lihat di sini, Prof. Di samping Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi kita itu bisa berjalan efektif, saya kira harus ada dukungan dari masyarakat. Seperti yang tadi, kalau tidak ada kesadaran masyarakat kita berkenaan dengan hak-hak konstitusional kita, sebenarnya kalau orang bermasa bodoh ya biarkan aja. Nah, tapi kalau ada kesadaran dari masyarakat, saya kira ini mempermudah. Makanya itu pentingnya Mahkamah Konstitusi mengajak berbagai komponen masyarakat, termasuk dunia perguruan tinggi yang kami sebut sebagai friend of the court. Mahkamah Konstitusi adalah perguruan tinggi, sehingga kami berharap teman-teman dosen, ya termasuk yang ada di Tanjung Pura ini, senantiasa menyampaikan terkait dengan Mahkamah Konstitusi, bagaimana tugas dan fungsinya kan gitu ya, dan sehingga bagaimana hak konstitusional warga masyarakat, bukan untuk kita mau mengkompori dia untuk berperkara, tapi kalau memang itu ada persoalan terkait dengan itu, why not, bisa teman-teman dosen di kampus bisa membantu untuk itu Anda bisa mengajukan, dan beberapa dulu ada juga mahasiswa mengajukan gugatan atau pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi melalui berbagai perguruan tinggi, dia melakukannya melalui Vicon itu saja. Bahkan pada akhirnya nih, Prof, ini mungkin kalau kita lihat lebih utuh lagi, ini adalah bagian dari menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Betul sekali. Jadi ini adalah bagian karena Mahkamah Konstitusi, sebab perlu kita ketahui Undang-Undang Dasar kita itu secara tegas menyatakan bahwa masalah terkait dengan negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah sudah final. Sehingga apa artinya? Karena itu tertuang dalam konstitusi, maka kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk menjaga NKRI itu, karena itu adalah kaidah konstitusi. Prof. Nah, mungkin ini yang terakhir, Prof. Tidak terasa ini waktu kita ini udah luar biasa. Prof, ada agenda selanjutnya. Di samping tadi kita ketahui bersama dari profil beliau, di samping beliau adalah Sekretaris Jenderal. Beliau sebelumnya kan adalah seorang akademisi, jadi bisa juga kita minta pandangan beliau. Silakan. Ini ada yang menarik ini, Prof. Ini saya kira ini berkaitan juga sebenarnya dengan hak konstitusional warga negara kita. Ini ada dinamika yang muncul di masyarakat kita saat ini adalah berkenaan dengan nikah beda agama, Prof. Ini kan agak-agak sekarang ini agak-agak viral ini, Prof. Ternyata banyak yang telah terjadi, bahkan saya mendengar itu ada lembaga yang mau fasilitasi itu, Prof. Nah, sekarang mungkin kita minta pandangan Prof ini untuk memberikan juga pencerahan kepada kita semua. Bagaimana sih kira-kira pandangan Prof berkenaan dengan pernikahan beda agama ini? Silakan, Prof.
Kalau saya sih melihat dengan hal seperti itu, ya saya tuh selalu menganjurkan supaya ya janganlah nikah beda agama, nikahlah sesama agamanya, kan gitu. Jadi kalau muslim sesama muslim, ya Kristen yang seiman sesama juga, ya. Jadi itulah yang saya pikir paling bagus, ya. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata kalau memang ada yang terjadi seperti itu. Ketika di awal dia beda agama, satu agama A, yang lainnya laki-lakinya misalnya agama A, kemudian perempuannya agama B. Maka ya ini kan adalah sesuatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, kan. Apalagi persoalan cinta ini. Kalau sudah atas nama cinta gitu kan, ya. Semuanya tertutup. Karena itu, kalau memang itu atas nama cinta, ya, maka salah satu harus mengalah. Harus satu mengikuti agama yang lainnya. Itulah yang baik. Akhirnya kan bukan beda agama, tetap berada dalam konteks nikah satu agama. Tapi yang satunya yang tadinya berlatar belakang agama berbeda, ya harus mengalah salah satunya. Itu karena tidak mungkin dilakukan pernikahan itu kalau dia berbeda. Saya mau agama A, ini mau agama B, gimana? Ya kita punya sistem hukum kita tidak mengakomodir yang namanya beda agama itu. Kalau tetap pada pendiriannya masing-masing, ya pasti harus ada satu mengalah. Nah, kalau itu sudah satu mengalah, berarti kan namanya tidak beda agama. Ya, kalau setelah dia nikah kemudian mau kembali lagi, itu urusan dia privat, udah urusan pribadi, personal itu lagi, kan berarti ya motifnya sudah lain, kan begitu. Jadi kalau menurut saya sih ya sistem hukum kita ini sebetulnya tidak mengakomodir ya namanya nikah beda agama itu. Ya memang yang namanya beda agama di sejak awal sampai akhir ya beda agama itu tidak. Pasti ada salah satu, ya apakah itu secara absolut dia tetap berpindah agama, atau mungkin ya sementara dia hanya untuk memenuhi persyaratan saja. Kan seperti itu yang terjadi. Jadi apa artinya tidak ada pernikahan yang beda agama pada waktu momen tertentu itu. Nah itu saya kira. Nah tapi yang lebih bagus menurut hemat saya, pertama ya tentu sedapat mungkin janganlah gitu kan mencoba-coba untuk nikah yang berkenalan atau ada niatan untuk nikah bagi kalau memang dari awal beda agama, kecuali ya tadi salah satu harus berpindah agama, sehingga pada saat nikah itu satu agama, gitu. Kemudian yang kedua, ya kalau toh itu terjadi atas nama cinta, ya cinta kan selalu kadang-kadang memerlukan pengorbanan. Karena kalau tidak seperti itu ya bukan cinta namanya, berarti masih setengah cinta. Nah itu saya kira. Jadi tapi in prinsip saya pikir ya tentu sistem hukum kita tidak berada pada untuk mengakomodir yang seperti itu. Tapi tinggallah mereka warga masyarakat ini bagaimana ya atas nama tadi hak konstitusional yang mau nikah juga monggo saja, tetapi ya pasti pada ujungnya nanti pada titik tertentu tentu ada yang harus salah satu mengalah. Ya baik, terima kasih Prof. Sangat luar biasa sekali Prof. Jadi hari ini kita mendapatkan pencerahan berkenaan dengan bagaimana eksistensi dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Meskipun kita lihat dalam ketentuan perundang-undangan kita ini umurnya relatif masih sangat muda, tetapi peranannya sangat luar biasa, dan bahkan kita udah melihat kiprahnya sampai saat ini luar biasa. Putusan-putusan yang dikeluarkan itu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat kita. Dan yang lebih mungkin perlu ditekankan juga pada hari ini, ternyata ada banyak fasilitas yang telah disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mereka menggunakan hak konstitusional mereka.
Jadi silakan masyarakat kita semua ya memperhatikan hak-hak kita semua ketika ada hal-hal yang misalnya mungkin kita punya dasar ketentuan aturan hukum dan hak konstitusional kita merasa dilanggar dan lain sebagainya. Saya kira Mahkamah Konstitusi dengan segala fasilitas yang ada sangat terbuka, Prof, ya, untuk menerima berbagai macam persoalan yang ada. Nah, ini terakhir mungkin, Prof, karena kita ini adalah channel yang diharapkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat umum berkenaan dengan hukum, ya, dan juga khususnya kepada mahasiswa ini, Prof. Ya, mungkin ada pesan khusus, Prof, kepada mahasiswa kita ini, khususnya Fakultas Hukum ini, bagaimana mempersiapkan diri menjadi sarjana hukum di masa yang akan datang. Karena Prof ini kan udah banyak nih melihat, mulai dari tingkatan universitas sampai mungkin persoalan-persoalan hukum di negara kita. Apa yang perlu kita persiapkan untuk generasi kita? Silakan, Prof. Ya, yang perlu saya sampaikan kepada adik mahasiswa, apalagi yang baru semester awal. Yang pertama itu saya selalu sampaikan itu harus fokus, Prof. Harus fokus mempelajari bidang ilmu hukum, utamanya teori-teori dasar. Ya, jadi misalnya teori-teori konsep hukum, teori hukum yang dasar, yang simpel-simpel. Kalau perlu semua istilah-istilah, ya, semua terminologi hukum itu dikuasai persis, karena ini menjadi bekal ini nanti ketika nanti apakah jadi lawyer, jadi hakim, jadi birokrat, ini akan jadi bekal. Bahkan ini, Prof, di event-event internasional pasti itu berulang-berulang saja itu. Sarjana yang menguasai teori-teori dasar, Prof, itu akan lebih menarik ketika dia menyampaikan pandangan-pandangannya. Ya, itu satu. Prof. Kemudian yang paling penting adalah, ya, saya berharap mahasiswa itu, keberhasilan seseorang itu bukan ditentukan semata-mata dari kemampuannya, penguasaannya terhadap, saya sampaikan tadi, teori, tapi yang penting itu adalah integritas. Jaga integritasnya, karena mahasiswa, sarjana ke depan semakin dituntut adalah orang-orang yang memiliki integritas yang kuat. Karena itu nggak usah terlalu mau memajukan diri secara keras gitu, ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita itu, adik-adik mahasiswa, menjaga integritasnya secara kuat. Mulai dari, ya, hindari yang namanya nyontek gitu kan, mahasiswa, ya, dari yang namanya itu bibit-bibit korupsi, Prof, ya. Itu semua, ya. Nah, jadi kemudian yang ketiga, bagian dari integritas itu adalah selalu berkata jujur, ya. Kalau salah, katakan itu salah. Kan namanya juga baru memulai sesuatu, ya. Jadi, tapi kalau sudah terbiasa berkata jujur, maka inilah calon-calon pemimpin di masa depan. Ya, jadi mulai di situ. Pertama, menguasai teori-teori dasar. Kemudian yang kedua, integritasnya diperkuat selalu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, bagian dari yang integritas ini adalah yang terpenting adalah kejujuran dari adik-adik mahasiswa. Insyaallah kalau sudah seperti itu mudah. Ya, apapun nanti dimanapun berada, apapun profesinya, itu pasti akan berkembang dan akan sukses, gitu ya. Ya, saya kira itu Linda, ya. Dan saya ucapkan selamat, ya, kepada Perennial Law Podcast, ya, atau channel YouTube dari Perennial ini, Perennial Law. Mudah-mudahan selalu maju, sukses, ya. Terima kasih, teman-teman ada di sini semuanya, senantiasa mendapat pencerahan-pencerahan dari berbagai narasumber yang tentu menjadi tamu dari Perennial Podcast ini, ya. Baik, luar biasa. Terima kasih, Nah, itulah para pemirsa perbincangan yang sangat menarik kita hari ini berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, sejarah dan dinamika yang ada berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Dan saya ingatkan sekali lagi bagi para mahasiswa kita, ingat pesan beliau. Saya kira ini bukan sembarang pesan, ya. Beliau sendiri sudah membuktikan tidak mungkin beliau menjadi seperti ini saat ini kalau tidak seperti ini tadi. Pertama itu adalah
kuasai teori-teori dasar tentang hukum, saya kira akan mudah bagi siapapun yang ketika mengetahui teori dasar untuk berimprovisasi dalam mengembangkan diri dalam menyampaikan argumentasi hukum. Kemudian yang kedua adalah integritas yang sangat tinggi. Negara kita saat ini membutuhkan ya generasi yang berintegritas. Dan yang terakhir adalah ya biasakanlah berkata jujur. Insya Allah dengan 3 kunci yang disampaikan oleh beliau, insya Allah beliau mendoakan kita semua untuk sukses di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Salam perennial.